0 dikurangi X, inilah potensial yang dihasilkan. Lah voltase itu menunjuk berapa? Ya kan? Kalau voltasenya menunjuk 2, berarti beda potensialnya adalah 2. Ya, begitu. Nah, yang lain bagaimana? Ya tinggal digonta-ganti. Sementara satu elektroda yang pertama ini tetap di situ platinum, ya. Terus H+ sebagai ini elektrolitnya. Lalu nanti ada penampung gas H2 yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, adapun di elektroda yang satu bisa digonta-ganti, ya. Siapa yang akan diukur begitu. Kalau Cu yang akan diukur beda potensialnya, ya elektrodanya dikasih Cu. Ya. Logam lain misalnya krom ya diganti krom, emas ya diganti emas, dan seterusnya. Nanti voltase yang menunjuk apakah positif apakah negatif, ya tinggal dimasukkan ke dalam rumus, ya. Sehingga nanti untuk emas, wah, ketemu positif, berarti dia mudah untuk tereduksi. Ada yang ketemu negatif, berarti dia lebih mudah teroksidasi. Nah, sekarang saudara tinggal lihat tabel, enak kan? Nggak usah membuat. Tapi kalau saudara mau mengulang ini, membuat, juga harus bisa. Ya, jadi saudara di laboratorium membuat 2 wadah, lalu membuat 2 elektroda dan menyambungkannya, lalu di antara sambungan kawat itu kamu hubungkan dengan potensiometri untuk mengukur berapa beda potensialnya. Satu elektroda sudah pasti 0. Nah, itu harus ya menggunakan elektroda platinum atau menggunakan elektroda karbon, kan inert. Nah, tapi yang bereaksi adalah elektrolitnya, yaitu H+ menjadi H2. Silahkan dirancang. Dihubungkan dengan logam murni masing-masing unsur. Dengan demikian, maka saudara akan bisa menghitung potensial masing-masing unsur, ya. Potensial reduksi standar masing-masing unsur. Nah, begitu. Kalau misalnya dalam penelitian itu lalu saudara mendapatkan harga-harga yang ada selisihnya dari tabel potensial reduksi. Kira-kira kenapa itu? Ya, ada selisihnya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya kembali. Dari logamnya mungkin, Bu. Hah? Kemurnian dari logamnya tersebut. Loh, saya bilang dibuat murni kok. Coba tadi, apa sih yang mempengaruhi voltase? Kondisi tadi itu loh, kan harus terjadi pada suhu ruang yang sudah dibuat menjadi 25 derajat Celcius gitu kan? Nah, sedangkan sekarang ini loh suhunya itu apa 25 derajat, coba periksalah. Nah, saya ini juga nggak punya termometer di rumah ya. Tapi kadang-kadang pas naik mobil itu ada menunjukkan suhu di luar itu berapa, lalu kita pasang AC berapa. Pernah suhu di luar itu 32. Coba itu panas banget. Kita masang AC 21 itu masih nggak mempan. Nah, berarti sekarang ini kan sudah terjadi pergeseran ya. Jadi suhu ruang itu loh bisa jadi menjadi 32. Itu artinya nanti berpengaruh pada voltase yang dihasilkan. Karena persamaan Nernst kan E sama dengan E0 RT per NF, iya enggak? Nah, iya, itu ya. Jadi kalau sekarang misalnya ini saudara gunakan skripsi misalnya yang murni ya, wah menghitung potensial reduksi beberapa logam. Wes gak usah banyak-banyak logam yang ada di deret volta saja yang sudah jelas. Terus kamu bandingkan dengan hasil ilmuwan beberapa tahun yang lalu yang sudah ada di daftar potensial reduksi standar. Suatu saat lalu kamu mengusulkan bahwa sekarang ini harus dirubah. Karena kondisi real di lapangan, kita sulit mendapatkan suhu 25 derajat. Nah, misalnya seperti itu.
Boleh enggak? Boleh, nanti saudara diumumkan mendunia ya. Tidak usah khawatir ya. Jadi menjadi ilmuwan tuh begitu. Ya, saudara ngecek lagi hasil-hasil dari ilmuwan yang masa lalu, saudara ulang berkali-kali, saudara menyuruh orang lain juga mengulang berkali-kali. Nah, terus di-compare datanya. Ternyata lebih persis ya, beberapa orang dengan data yang berbeda dengan ilmuwan yang lalu. Suatu saat boleh enggak ini ditampilkan? Boleh. Ya. Jadi akhirnya kan saudara seminarkan itu tingkat internasional. Wah, banyak yang menyanggah. Orang yang menyanggah akhirnya membuktikan. Ya, benua Eropa membuktikan, benua Asia membuktikan, lalu mungkin Afrika, Australia. Nah, akhirnya semua sepakat kita ngerubah harga potensial reduksi standar untuk masa saat ini. Nah, mulai tahunmu ini, wah, terkenal kamu. Coba ya. Ada yang murni ini murni ya? Murni semua kan? Iya, Bu. Wah, silakan. Iya, Bu. Nah, nanti menjadi ini apa? Mahasiswa yang dibimbing Pak Pirim ya. Silakan, Pak Pirim, saya punya keinginan untuk merubah harga potensial reduksi. Toh itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Di mana sekarang suhu itu sudah berbeda jauh dengan di beberapa masa dekade yang lalu. Nah, gitu ya. Saudara bisa itu. Oke? Nah, tapi memang penelitian seperti ini memerlukan lab-lab dengan standarisasi yang bagus juga ya. Kenapa? Nanti akan ketahuan kalau labmu itu tidak standar. Ya, misalnya saudara sudah menghasilkan data-data angka-angka seperti ini. Ternyata dari lab lain itu berbeda. Nah, ini nanti menyebabkan masih belum bisa diterima. Ya, jadi harus ada standarisasi laboratorium. Ya, itu. Oke. Tapi jangan putus asa. Saudara bisa menggunakan fasilitas lab orang lain juga kok, ya, tidak masalah. Jadi saudara ragu bisa dites ulang lagi di katakanlah lab ITB, ya, boleh, lab UGM, boleh, ya, silakan. Ya, barangkali itu bisa menjadi saran untuk ide skripsi ya, kalau ingin mengembangkan elektrokimia ya, begitu. Baik, paham ya saudara ya? Jadi seperti itulah tabel potensial reduksi standar disusun oleh para ilmuwan. Kalau berikutnya saudara menjadi ilmuwan baru ya seperti itu cara kerjanya. Baik, nah ini soal latihan. Nah, saya bingung lagi kalau sudah soal latihan seperti ini. Mestinya langsung ke papan tulis, selesai kan begitu. Saya tinggal komen-komen saja. Nah, kalau seperti ini sekarang akan agak sulit ini ya. Atau dirangkum seluruh soal-soal latihan itu menjadi tugas. Bagaimana kira-kira? Setuju enggak, saudara? Wah, ini pasti tolah-tolah ini. Setuju enggak ya? Setuju enggak ya? Gitu ya. Ya, wes pikirkanlah lagi nanti. Nah, mari kita bahas tentang kekuatan relatif oksidator dan reduktor. Tadi kan kita sudah membandingkannya dengan reaksi pembentukan H2 ya. Berarti ini masuk kategori reaksi oksidasi atau reduksi? Reduksi. Kalau sebaliknya H2 menjadi H+, nah itu oksidasi ya. Itu. Tadi disepakati terjadi pada 0 volt. Menurut konvensi, semua setengah reaksi ditulis sebagai reaksi reduksi. Ya, artinya semua reaktan pengoksidasi dan semua produk itu pasti pereduksi. Itu kita sepakati juga. Jadi tidak boleh nanti kalian lalu menulis mentang-mentang ini terjadi di bagian yang teroksidasi, lalu saudara membalik ya. Tidak nambahkan elektron tapi melepaskan elektron. Dan nanti kamu tidak akan menemukan itu di tabel potensial standar. Karena yang ada di sana adalah tabel potensial reduksi standar. Kalau saudara menuliskannya itu dalam bentuk oksidasi, ya, panahnya terbalik, ya tidak akan menemukan harganya. Terus asal diambil saja, harganya tidak boleh ya. Karena itu nanti akan menjadi konflik
negatif positifnya itu ya. Saudara akan terbingungkan karena itu disepakati saja semua reaksi setengah sel itu harus proses reduksinya yang ditulis ya, nggak boleh reaksi sebaliknya ya begitu. Lalu nilai E0 yang diberikan adalah setengah reaksi yang tertulis tadi ya. Semakin positif nilainya berarti dia cenderung tereduksi. Nah, semakin negatif berarti kan semakin negatif berarti dia semakin mudah teroksidasi. Itu biasanya pada logam-logam. Silakan kalian lihat ya, potensial reduksi dari logam-logam umumnya negatif. Berarti kecenderungannya dia teroksidasi di lingkungan. Ya itu. Tapi ada juga beberapa logam yang memiliki E0 positif, contohnya emas, perak, ya, platina. Itu berarti di alam kita jumpai mereka dalam bentuk tereduksinya atau dalam bentuk logamnya. Makanya banyak orang nyari emas, ya, nyari biji-biji emas, gedenya satu beras. Ada yang bisa menemukan satu genggam tangan, nah itu ya, kaya raya itu nanti ya, itu. Jadi dari potensial reduksi standar ini juga kita bisa menentukan bentuknya di alam nyata. Kalau dia kecenderungannya E0-nya itu positif, berarti lebih mudah tereduksi, lebih mudah ada pada kondisi logamnya yang tak bermuatan itu. Nah, itu bisa kita jumpai pada emas, salah satu contohnya. Ya, kita nemu emas. Oke. Adapun untuk logam-logam yang nilai E0-nya itu positif, ya, contohnya besi, maka kita tidak menjumpai sebagai besi, tetapi besi oksida. Ya, Fe2O3, ya, pasir-pasir besi itu, ya, kita jumpai dalam bentuk oksidanya. Bahkan ada yang kita jumpai dalam bentuk garamnya. Ya, begitu. Berarti dia terikat pada anion. Dia sebagai kation. Kation itu bentuk teroksidasi, ya. Itu beberapa karakter-karakter yang bisa saudara lihat, saudara baca di tabel potensial reduksi, ya. Berdasarkan tabel, semakin ke atas semakin oksidator. Dan semakin ke bawah semakin reduktor. Ya, begitu. Tentu untuk memahami ini ya saudara, ambil lagi tabel potensial reduksi yang kemarin sudah saya berikan ya. Itu harganya bagaimana? Dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif? Jadi semakin dia mudah tereduksi maka dia oksidator. Semakin mudah dia teroksidasi berarti dia reduktor. Berarti tabelnya dari harga positif makin besar ke menuju ke 0, lalu ke negatif yang makin besar juga, ya. Positif 0, negatif. Berarti seperti itu. Ya, tabel yang ada. Oke. Ada pertanyaan? Kalau diam saya lanjut. Nah, ini tabelnya. Silakan perhatikan ya. Dari atas ke bawah ya. Seperti Fe2 itu menjadi Fe min. Itu potensial reduksinya adalah 2,87. Berarti positif ya. Dia positif ada pada kondisi seperti itu, F min itu lebih stabil. Nah, F min ini tentu kita jumpai dalam HF, nah misalnya begitu ya. Atau berinteraksi dengan kation-kation. KAF2, nah seperti itu berarti stabil. Ya, dia stabilnya dalam F min. Coba perhatikan untuk Fe ini ada dua ya. Jadi Fe3 plus lalu menjadi Fe2 plus itu masih positif. Berarti lebih cenderung
lebih banyak Fe2+ dibanding Fe3+ yang ada di lingkungan. Ya, karena dia lebih stabil dalam bentuk Fe2+, meskipun kecil stabilannya itu. Meskipun kecil kestabilannya. Kita perhatikan lagi yang saya tadi contohkan apa? AU ya. AU. Di manakah AU? Loh, saya kok enggak nemu AU ya. Oh ini. Jadi AU3+ ditambah 3 elektron menjadi AU, itu positif. Nah, berarti di alam dia memang cenderung menjadi AU. Ya, cenderung sebagai AU. Begitu. Ya. Nah, ini Cl2 ini juga cenderung menjadi Cl-. Berarti dia sangat stabil sebagai HCl. Nah, begitu. Walaupun kalau dipanaskan ya akhirnya bisa keluar sebagai Cl2 ya, begitu. Jadi harus ada energi dari luar ya, atau voltase dari luar. Nah, kita panaskan kembali menjadi bentuk kiri panah ya. Atau kita beri voltase akan menjadi bentuk kiri panah. Nah, itu untuk yang terjadi ya. Jadi kalau kita ingin bentuk yang ada di kiri panah, maka kita harus ini apa? Melibatkan atau memasukkan voltase dari luar ya, atau energi dari luar. Oke. Kita lihat apa lagi ya? Nah, coba ini ya. Jadi H2 inilah ya, pembentukan H2 inilah yang disepakati menjadi 0 volt ya, seperti itu. Beda potensial ini memang sulit dibayangkan. Seperti apa ya membayangkan beda potensial itu? Karena listrik itu memang seperti tidak berwujud, tetapi kita bisa merasakan. Gerakan elektron itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Ada yang ingin merasakan bagaimana gerakan elektron di tubuh kalian? Misalnya saudara kesetrum atau kena petir, nah itu baru itulah rasanya. Ya. Jadi barangnya itu tidak ada, tapi tiba-tiba saudara grrr, nah kayak gitu. Itu sebenarnya yang terjadi ya. Elektron masuk ke molekul tubuh saudara. Elektron ini diantarkan lagi ke molekul satunya lagi, ke molekul satunya lagi terus, tetapi secara cepat. Karena cepatnya itu loh jadi sakit sekali ya. Orang kesetrum itu sakit loh, jangan dikira enggak sakit ya. Itu. Mengapa? Karena tubuhmu ini juga elektrolit. Ya, itu. Nah, kalau kalian melihat beberapa di internet misalnya ya, 2 buah ya dihubungkan oleh ini apa? Penghantar, lalu diberi lampu. Ya, tapi kawatnya ini satunya tembaga, satunya seng. Nah, saudara tidak perlu terlalu takjub, itu biasa-biasa saja ya. Itu menganggap buah itu adalah elektrolitnya. Itu juga bisa kamu pasang di tubuhmu, tapi ya nanti rasanya tidak karu-karuan ya. Kesetrum ya. Ya, jadi dipakai perjalanan elektrolit apa? Dipakai perjalanan muatan ya. Karena tubuhmu itu juga elektrolit, buah itu juga elektrolit. Nah, itu sangat sakit ya, begitu. Atau kentang mungkin ya. 2 kentang dihubungkan. Nah, karena mereka elektrolit, tidak masalah. Bisa jadi di dalam satu kentang juga. Nah, ini berarti menganggap satu wadah saja membuat pasangan elektroda itu atau membuat sel elektrokimia, tetapi di dalam satu wadah saja kalau buahnya satu. Kalau buahnya 2 ya berarti 2 wadah. Sudah tidak perlu terlalu heboh-heboh, kaget-kaget begitu ya di YouTube itulah. Itu karena memang